a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat sadaqallahul azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mutaramin, para alim dan ulama, para masyayikh, para kiai, para ustaz yang kami hormati, guru kita yang nampak hadir, Ustaz Wahyudin, Ustaz Cakatori, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Pak Ustaz Danang Abdul Muhid, beserta jajaran kepengurusan, yang kami hormati Dewan Pengurus Yayasan Raudhatul Ikhlas, para sesepuh, mini sepuh, para aparatur pemerintahan di wilayah Blok D Danau dan sekitarnya, ada Bapak Ketua RW beserta Bapak RT di wilayah Blok D Danau yang tidak saya sebut satu persatu, juga kepada segenap jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat panjang umur, nikmat sempat, hingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bermuwajahah, bertemu muka, bertatap wajah di majlis yang mulia, majlis Idul Adha. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, para aulia, dan kita semuanya yang hadir di sini semoga senantiasa tergolong sebagai umat dan penganutnya yang setia hingga yaumil akhir, yang kelak semoga dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang akan sama-sama kita laksanakan. Dan pada pagi hari ini di tahun ini pertama kalinya insyaallah acara kita akan hari ini diliput oleh tim dari channel YouTube Cakatori 165 bahwa asuhan Ustaz Wahyudin dan tim. Terima kasih kepada tim dan kepada Bapak Ibu sekalian dimohon maklumnya ketika tim mengadakan liputan ini semua dalam rangka liputan dari channel tim Cakatori, dan kami mohon kerjasamanya untuk bisa like dan subscribe nanti di channel YouTube Cakatori 165. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya beberapa maklumat yang akan kami sampaikan bahwa sholat Idul Adha pada pagi hari ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Ustaz Danang Abdul Muhid, dan khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz Wahyudin dari Cakatori. Kemudian untuk Bilal oleh beliau Bapak Suratmin. Selanjutnya kami sampaikan nama-nama pengkurban pada hari ini. Insya Allah pada tahun ini kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban sapi sebanyak 6 ekor dan kambing sebanyak 18 ekor. Untuk daftar peserta kurban
sapi. Untuk sapi pertama atas nama Ainis Malika Salsabila binti Mas Hadi dari RT 01. Yang kedua Fabio Gibran Al-Fahri bin Mas Hadi. Yang ketiga Anindya Salsabila binti Panggih Dalhari. Yang keempat Muhammad Riza Al-Ayubi bin Heri Herianto. Yang kelima Tri Prihatin Ningsih binti almarhum Budi Darmanto. Kemudian yang keenam Arianto bin Suyatno. Yang ketujuh Ernawati binti Warjo. Demikian untuk sapi yang pertama. Yang berikutnya sapi yang kedua yaitu Bapak Saidna bin Adi Riarjo. Yang kedua Suwarni binti Darmo Yono. Yang ketiga Bapak Hasan Basri bin Sabni. Keempat Pak Anto Supriyatno bin Suitno. Yang kelima Nabila Lisdayanti binti Endang Lesmana. Yang keenam Nurjana binti Acang Tenak. Yang ketujuh Rizky Hamzah bin Mustafa. Kemudian sapi ketiga atas nama yang pertama Alfiah binti Ikhwani. Yang kedua Bapak Cartono bin Suryani. Yang ketiga Abrizam Sahbas Andrias bin Juharis Turhandrias. Yang keempat dari keluarga Bapak Bambang Hermanto. Yang kelima Ananda Fazriali bin Ali Mulia. Yang keenam Aminah binti Sunarwan. Yang ketujuh Bapak Irwan Kurniawan bin Ipan Ripana. Kemudian sapi yang keempat atas nama yang pertama Nisrina binti Triyono. Yang kedua Erlis Setia binti Alkok Suhardi. Yang ketiga Fajar Kurniawan bin Wakino. Yang keempat Ibu Dwi Marianti binti Margono. Yang kelima Bapak Abdul Hakim bin Muhtasim. Yang keenam Arsaka Widianto bin Heru Budianto. Yang ketujuh Farel Rafif Alfani bin Muhammad Makmun. Untuk sapi kelima atas nama yang pertama Halista Halwa Syatifa binti Tatang Suhendar. Yang kedua Aufa Khairul Azam binti Subur Sutikno. Yang ketiga Bapak Agus Permana bin Nana Rohana. Yang keempat Ibu Sri Wahyuni binti Mantono. Yang kelima Bapak Ahmad Ubaidi bin almarhum Bapak Muhaimin. Yang keenam almarhumah Rohani binti Haji Salaria. Yang ketujuh Faiz Muhammad Rafiq bin Beta Augusto. Kemudian sapi yang keenam atas nama yang pertama Bapak Muryanto bin Mardi Utomo. Yang kedua Mbak Munif bin Haji Abu Bakar. Ketiga Nuryanto bin Supomo. Yang keempat keluarga Bapak Gege. Nomor 5 Jeminan bin Fulan. Yang keenam Bapak Suratmin bin Harno Sukianto. Yang ketujuh Ananda Ahmad Hussein Asrori bin Danang Abdul Mu'id. Demikian daftar pekurban untuk kurban sapi tahun ini. Yang berikutnya adalah daftar nama-nama pekurban kambing. Kami sebutkan yang pertama Bapak Muhammad Sofi, teruntuk Ananda Fatan Al-Maisan Fauzia dari RT 10 RW 15. Yang kedua Bapak Handoko untuk Ananda Widyasari Arfianti dari RT 07. Kemudian yang ketiga Bapak Handoko untuk Ibu Suratati bin Karto Miharjo. Yang keempat
Bapak Haryono teruntuk Ananda Rida Raihana. Yang kelima, Bapak Anis Kurniawan teruntuk Ananda Ziandra Saktiawan. Yang keenam, Bapak Heru Susanto, untuk beliau sendiri Bapak Heru Susanto bin Daryadi. Kemudian yang ketujuh, Bapak Wahyudi untuk almarhum Bapak Ibrahim Usman. Kemudian yang ke-8, Bapak Cepi teruntuk Ibu Rodiah binti Haji Sumono. Yang ke-9, atas nama Bapak Cepi teruntuk Anandarian Okta Firdaus bin Cepi. 10, Bapak Agun teruntuk Anandarani Aulia binti Sa'roji. Sapi ke-11, almarhum Bapak Kasimun bin Wakiman. Kemudian yang 12, Bapak Muhammad Subukti bin Haryono dan keluarga. Yang 13, keluarga Bapak Saidna untuk almarhum Haji Muhammad Sain bin Haji Ahmad. Yang ke-14, keluarga Bapak Saidna untuk almarhumah Rosmali binti Ma'ruf. Yang ke-15, Bapak Martin dari PT Nano Coating Indonesia. 16, Bapak Rumedio, untuk beliau sendiri Bapak Rumedio bin Yumetra Fidel. Yang ke-17, Bapak Muhammad Ade Lukman Hakim Humedi, untuk Ananda Kenso Aryasata Hakim bin Muhammad Ade. Kami terakhir nomor 18 dari Bapak Hengki untuk komunitas pedagang ikan hias D6 nomor 22. Demikian daftar nama-nama pekurban dari sapi dan kambing. Kita berharap semoga Idul Kurban tahun ini berlangsung dengan lancar dan semoga berkah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul qouli wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. As-salatu sunnatan li'idil adha rahataini jami'an rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idil adha rahataini jami'an rahimakumullah. As-salatu sunnatan li'idil adha rahataini jami'an rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Tahunan sedikit kita mengingatkan buat diri pribadi dan bukan jemaah. Jadi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, niatnya tadi sudah disampaikan, sholat sunatan Idul Adha ro'atnya ini ma'amuman lillahi ta'ala.
membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat kedua membaca takbir 5 kali dan di setelah takbir juga membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu nawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur yawmu ahlallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykumus siyam idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah.
أجمعين. اللهم اغفر الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وينصرهم على معاند الدين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala idil adha idan lil muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Darah dan dagingnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan atau keikhlasan. Surat Al-Hajj ayat 38. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azimu dohayakum fa innahu matoyakum yaumal qiyamah. Besarkanlah hewan-hewan kurban, niscaya nanti di hari kiamat menjadi kendaraan. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup, yang telah memberikan nikmat gerak, yang telah memberikan nikmat kemampuan untuk bisa hadir dalam merangkah sholat Idul Adha. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Hati berwasiat, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti dan yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam masalah, dan Allah pula akan memberikan rezeki kepada kita yang tidak diduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban atau Idul Adha itu semuanya berasal dari bahasa Arab. Yang sering kita dengar adalah kurban. Kurban itu asal katanya koruba, ya kerubu kurban,
berarti dia masdar, kata ketiga, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara masalah kurban, kita tidak lepas dengan sejarah, yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, beliau dijuluki Halim, penyantun. Bahkan Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah Munib, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim pun dijuluki oleh Allah Sakhiyun, yaitu orang yang dermawan. Di dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah, Nabi Ibrahim ini digambarkan kedermawanannya. Andai dia mau makan, apakah dia makan daging atau makan apa, itu tetangganya dipanggil. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak pernah makan sendiri. Jadi dia selalu kalau mengadain acara atau makan-makan, dia panggil tetangga-tetangganya itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh buat kita. Amin ya robbal alamin. Nabi Ibrahim, beliau itu dikategorikan sebagai bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim lahirlah seorang anak yang bernama Ismail, Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ismail ini itu putusnya lama, berlanjut. Akhirnya dari turunan Nabi Ibrahim ke Ismail, yaitu sampailah kenubuahan, kenabian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari karangan Quraisy. Karena Nabi Ibrahim itu punya anak, yaitu yang pertama Ishak. Dari Ishak ini banyak yang turunan jadi nabi, di antara Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian nabi-nabi yang enggak disebutkan di dalam Quran, tapi sampailah kepada Nabi Musa. Makanya jalur dari Nabi Ishak itu dikatakan Yahudiyah. Jalur dari Nabi Ismail inilah yang disebut bahwa Nabi yang paling mulia sampailah turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam Al-Quran agama samawi itu ada 3: Yahudi, Nasrani, Islam. Itu semua agama samawi. Yahudi sebenarnya awalnya benar, menyembah Allah. Cuman ada pengkhianat. Siapa itu pengkhianatnya? Mereka lah kaum Yahudi yang dari turunan Ishak itu menganggap bahwa Uzair anak Tuhan. Nasrani awalnya benar, yang dibawa oleh Nabi Isa, tapi ada pengkhianat Yudas. Akhirnya Isa dianggap anak Tuhan. Sampailah agama samawi yang terakhir, yaitu Islam, yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Yang pertama dia nikah dengan Sarah, kemudian nikah dengan Hajar. Dari Sarah itu punya keturunan Ishak, kemudian dari Siti Hajar punya keturunan Ismail. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang sangat maha kasih ke setiap makhluknya, ke semua binatang, ke semua pohon, ke semua, apalagi manusia. Sangat welas asih. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini, beliau pernah ngomong dengan dirinya sendiri, hadasa nafsu, bahwa aku ini adalah makhluk yang paling pengasih kepada makhluk lain. Akhirnya didengarlah oleh Allah. Untuk menguji kebenaran bahwa Nabi Ibrahim ini adalah makhluk yang maha pengasih, penyayang kepada makhluk-makhluk Allah, akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah ke Jibril. Nabi Ibrahim diajak jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke alam malakut, ke kerajaan Allah, Mi'raj. Nah, ini sejarah.
Jadi Mi'raj sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim udah Mi'raj, jalan-jalan, tamasya. Dibawa oleh Jibril. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad nuriya Ibrahim malakatus samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Kami perlihatkan Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi supaya Nabi Ibrahim itu keimanannya tambah yakin. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dibawalah ke langit alam malakut. Di sana Nabi Ibrahim diperlihatkan ahli bumi, di mana ahli bumi itu banyak macam dan watak. Ketika itu malam hari diajak oleh Jibril. Ketika Nabi Ibrahim melihat ahli bumi, penduduk bumi, ada yang lagi maksiat. Salah satunya adalah lagi melakukan zina. Ya memang dilarang zina itu. Nabi Ibrahim ternyata melihat orang yang zina, ahli bumi, geram dan marah di situ. Kalau bahasa kitanya, waduh, ini orang kurang ajar juga gitu. Udah dikasih hidup sama Allah, udah dikasih nikmat, tapi dia melakukan maksiat. Ternyata Nabi Ibrahim ketika diperlihatkan oleh Allah mata hatinya, dia melihat di atas itu. Beliau nggak kuat. Ternyata langsung berdoa, ya Allah, kalau gitu ya Allah bahasa kitanya, matiin aja tuh orang. Karena dia percuma hidup, kau kasih rezeki, kau kasih umur panjang, tapi dia masih maksiat, zina, matiin aja Allah. Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seketika orang yang lagi zina itu meninggal. Kemudian Nabi Ibrahim itu diperlihatkan orang yang lagi judi. Nabi Ibrahim diperlihatkan orang lagi judi, sama Nabi Ibrahim pun geram. Kok ini orang masih ngelakuin maksiat judi juga ya? Dikasih umur panjang, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, masih judi. Akhirnya Nabi Ibrahim pun gak kuat, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, kalau gitu orang itu matiin aja. Seketika orang itu mati. Yang ketiga diperlihatkan lagi oleh Allah, yaitu seorang ahli bumi yang mencuri. Kemudian Nabi Ibrahim melihat dari atas langit. Ketika dilihat ternyata Nabi Ibrahim pun gak kuat, berdoa lagi sama Allah, ya Allah, kalau gitu matiin aja dah. Kalau bahasa orang Betawi gitu, hidup di dunia juga kagak berguna, matiin aja dah. Akhirnya mati juga tuh orang. Sampai yang keempat, sama Allah di stop. Cukup wahai Ibrahim, aku ini Khalik, aku ini pencipta makhluk. Aku nggak seperti engkau. Katanya engkau maha penyantun, maha penyayang kepada makhluk-makhlukku. Kenapa kau berbuat seperti berdoa seperti itu? Jawab Nabi Ibrahim, kenapa? Kagak sabar ngelihatnya. Kata Allah, aku aja ketika ahli bumi maksiat melakukan dosa, aku nggak langsung aku cabut ajalnya. Tapi kata Allah, aku berikan 3 kesempatan. Kesempatan yang pertama, biar dia suruh bertobat. Siapa tahu dengan taubatnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kedua, dibiarkan hidup, siapa tahu nanti turunannya, anaknya, cucunya bisa bertasbih, bisa taat kepadaku. Kemudian alasan Allah yang ketiga, kenapa orang tadi itu aku tidak cabut nyawanya? Nanti kalau suatu saat dia memang benar-benar taubat dengan kehendakku, aku bisa maafkan dia atau aku akan jebloskan dia ke api neraka. Disitulah Nabi Ibrahim, ternyata kepenyantunan beliau, kesayangan beliau ternyata tidak bisa nahan. Itu kadang kalau kita sudah dibuka muka syafah, basiroh kita bisa ngelihat rahasia orang, jangan diomongin, diem. Sedikit kita ngelihat ini langsung diomongin di masyarakat misalnya, digunjing, oh gini. Itu Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pulanglah ke muka bumi. Ketika pulang ke muka bumi, akhirnya Nabi Ibrahim, beliau ini bermimpi. Mimpi didatangi oleh Allah. Wahai Ibrahim, bangun.
Kemudian Nabi membangun. Ada apa wahai Allah? Ini dialog. Kata Allah, wahai Ibrahim, kamu harus gugurkan dosamu. Kata Nabi Ibrahim, dosa apa? Gugurkan dosamu. Dengan cara apa ya Allah? Kau sembelih binatang ternak. Perintah yang pertama kata Allah, kau harus sembelih unta. Akhirnya Nabi Ibrahim, karena itu perintah Allah, karena Nabi Ibrahim punya ternaknya banyak, diambillah unta, bukan satu, lebih dari satu. Diambil, dipotong. Kemudian malam kedua Nabi Ibrahim mimpi juga, ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, dosamu belum gugur, masih ada dosamu. Lalu bagaimana ya Allah? Sekarang kau kurbankan, yaitu baqarah, sapi. Nabi Ibrahim banyak sapinya. Diambillah sapi, bukan satu aja, diambil, dipotong, disembelih, dikurbankan sebagai salah satu perintah dari Allah, sebagai pendekatan diri, atau itu perintah untuk supaya dikurbankan. Kurbankan. Malam ketiganya mimpi lagi. Wahai Ibrahim, dosamu belum gugur. Bingung lagi Nabi Ibrahim, apa gerangan? Sekarang kau sembelih gonam, kambing. Disembelih gonam, kambing itu. Kambingnya bukan satu, banyak, karena beliau ternaknya banyak. Akhirnya malam keempat pun mimpi lagi. Mimpinya apa? Tetap suruh apa? Berkurban, sembelih binatang ternakmu. Akhirnya disembelih. Punya entok, punya soang, ayam, bebek, disembelih sama Nabi Ibrahim. Pokoknya binatang ternak yang pelihara Nabi Ibrahim habis semua. Malam kelimanya mimpi lagi. Kata Allah, wahai Ibrahim, dosamu belum gugur, masih tetap ada. Kemudian kata Allah, kalau kamu pengen gugur dosamu, kamu harus sembelih atau kurbankan anak kesayangan. Siapa? Ismail. Itu mimpi yang kelima. Akhirnya Nabi Ibrahim, karena itu perintah dari Allah, besok paginya buru-buru nemuin anaknya Ismail. Ketika bertemu dengan Ismail, bertanya, singkat cerita, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah semalam lalu mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Seorang Ismail yang sangat cerdas, bahkan dia calon nabi kan. Apa jawaban Nabi Ismail? Siap Bapak, siap Ayah. Tuh, tegas. Akhirnya dengan Ismail mau ikut apa perintah dari Allah, karena itu perintah dari Allah, tapi banyak bisikan-bisikan setan itu. Jangan kamu Ismail, itu kamu dibohongin sama bapakmu. Dalam riwayat itu begitu. Akhirnya tetap Ismail, karena ini perintah dari Allah, dia patuh ke bapaknya. Begitupun Nabi Ibrahim patuh dengan perintah Allah. Pergilah singkat cerita Nabi Ibrahim ke padang rumput. Ketika di padang rumput, Nabi Ibrahim mengambil kayu-kayu itu, dientep, dijejerin tuh. Kemudian Nabi Ismail mulai dicelantangkan, pengen disembelih. Sebelum Nabi Ibrahim menyembelih, kemudian ada suara, yaitu Allah. Wahai Ibrahim, tahukah engkau kenapa aku perintahkan kau untuk menyembelih anakmu? Ingatkah engkau ketika malam itu, ketika engkau diangkat ke langit, jalan-jalan ke langit, kamu sudah berdoa doa yang tidak pantas buat orang-orang yang maksiat. Nah, di situ Nabi Ibrahim baru apa? Baru ingat. Oh, itu ternyata. Jadi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya gara-garanya kagak kuat ngelihat orang maksiat. Pengen ngedoa aja langsung, matiin aja sampai 3 kali. Nah, disitulah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, itu sebabnya, itu sejarah. Tapi tetap Nabi Ibrahim, karena ini perintah dari Allah, dia bergegas mengambil pisau, pengen menyembelih anaknya Ismail. Tiba-tiba Jibril datang bawa kibas, diganti yang gede. Ditahanlah tangannya Nabi Ibrahim oleh Jibril. Cukup, engkau adalah memang orang awam, orang yang selalu
berbuat baik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi situlah sejarah. Ternyata kalau andai ketika itu Nabi Ibrahim motong anaknya, itu masih suatu kewajiban buat kita motong anak, tapi diganti oleh kibas. Itu adalah sejarah asal muasal kenapa Nabi Ibrahim suruh menyembelih anaknya kemudian diganti sama kibas. Dan di zaman umat Nabi Muhammad ini ajaran Nabi Ibrahim dipakai. Maka Nabi Muhammad hampir 80% itu ikut syariatnya Nabi Ibrahim, termasuk haji itu adalah syariat Nabi Ibrahim, termasuk kurban syariatnya Nabi Ibrahim, termasuk sunat itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan bagi jamaah Masjid Al-Ikhlas ini yang ada kelebihan rezeki, atau tadi sudah disebutkan oleh panitia, alhamdulillah 6 sapi. Mudah-mudahan dalam pemotongannya ataupun kambing 18 tadi mudah-mudahan lancar, dan mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Mungkin ada dermawan-dermawan yang lainnya untuk bisa partisipasi untuk berkorban. Jadi berkorban itu sebenarnya dagingnya sama darahnya nggak sampai sama Allah, yang sampai keikhlasannya, ketakwaannya. Jadi yang patungan-patungan itu, yang 7 orang jangan saling banggain, semuanya sama, yang sampai apa ketakwaannya, keikhlasannya. Kemudian sekarang banyak nih simpang siur, katanya kambing bisa sekeluarga. Itu ada dalam Kifatul Akhyar. Itu Nabi motong kambing buat umatnya, itu kekhususan hukumnya. Kalau dalam usul fikih itu kekhususan Nabi. Jadi sekarang itu pendapat itu namanya nadir. Nadir itu jarang. Maka pendapat jumhur ulama yang 4 mazhab itu kita pakai. Kita kan Syafi'iyah kan, Imam Syafi'i. Sapi itu buat 7 orang, kambing buat 1 orang. Dengan adanya fatwa kambing bisa 7 orang, akhirnya masyarakat bingung. Ternyata dalam pengambilan hukum, dalam usul fikih, kemudian hukumnya itu fikih. Itu kambing itu kenapa Nabi korban untuk umatnya yang gak berkorban, ditambal dulu. Itu kekhususan buat Nabi. Jadi buat umatnya tidak gitu. Maka sekarang kalau ada pendapat yang jarang kita dengar tiba-tiba timbul fatwa itu, ingat yang diakui dalam ilmu fikih, ya mazhab fikih itu pertama Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. 4 mazhab itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau di luar ahli sunnah wal jamaah dia pakai pendapat 1 orang, pendapat sahabat, itu tidak bisa dalam ilmu fikih atau pengambilan usul fikih. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari mara bahaya dengan berkah kita sholat Idul Adha ini. Khotib doakan mudah-mudahan rezekinya banyak. Mudah-mudahan kita pulang dari sini diampuni dosa-dosa kita dan diberikan keberkahan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillaham. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah kabulkanlah hajat jamaah Masjid Al-Ikhlas. Allahumma ya kafiyal muhimat, ya Allah penuhilah kebutuhan hajat semua jamaah yang hadir di sini. Allahumma ya dafi'al baliyat, ya Allah tolaklah bala, jauhlah mara bahaya, khususnya dalam keadaan COVID-19 ini. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini dan di sekitarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rafi'a darajat, ya Allah yang mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan jamaah yang pulang dari sini diangkat derajatnya. Andai dia karyawan, jabatannya naik. Andai dia punya apapun, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrad, ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Dengan syafi'al amrad Allah menyembuhkan segala penyakit. Mudah-mudahan jamaah yang hadir pada hari ini, kalau seandainya punya penyakit kecil maupun besar, disembuhkan pulang dari masjid ini. Allahumma ya mujibu dawat, ya Allah yang mengabulkan segala hajat, ya Allah kabulkanlah, yang mengabulkan segala doa-doa dan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya mujibu dawat, ya mujibu dawat. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah yang maha pengasih di antara maha pengasih. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wastaghfirna wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 165 kepada seluruh jamaah mobil khusus yang pada hari ini berkorban, kami mohon setelah tahapan langsung ke masjid kepada para jamaah mobil khusus yang korban dan teman-teman panitia yang sudah ditunjuk, habis sarapan langsung ke masjid karena mengingat hari ini adalah hari Jumat. Ketika nanti prosesnya sudah dimulai dan dipanggil tidak ada orangnya, maka akan dilewatkan oleh panitia, jadi tidak ditunggu. Sekali lagi, ketika nanti yang berkorban dipanggil tidak hadir atau tidak ada, maka akan kami lewati, jadi tidak akan kami tunggu. Demikian, mohon pengertian karena mengingat hari ini adalah hari Jumat. Mudah-mudahan dengan kerjasama dan kekompakan kita bersama, nanti pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai sebelum waktu sholat Jumat, atau bisa selesai sebelum jam 11 siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan insyaallah paham, karena yang disampaikan itu begitu jelas, singkat dan padat, dan tentunya isinya itu sangatlah bermanfaat bagi kami, bagi khususnya untuk jamaah Al-Ikhlas ya, karena yang tadinya mungkin nggak paham dengan sejarah Idul Adha dan tadi mendengarkan dari tausiah beliau, alhamdulillah. Dan untuk saat ini banyak yang mungkin mengambil hikmahnya dari apa yang beliau sampaikan. Mungkin itu dari saya, dan semoga kedepannya mungkin di tahun depan Al-Tawrik bisa silaturahmi sini lagi ya, untuk bisa ngisi tausiah di acara-acara yang lain. Mungkin itu dari saya. Alhamdulillah Jakarta 165 tadi sudah melaksanakan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas. Pada kesempatan ini Jakarta akan bertanya atau wawancara tentang kurban di Masjid Al-Ikhlas ini kepada panitia. Siapa namanya? Sayono. Dan ini sudah CKM. Imam masjid. Imam Idul Adha. Nah ini kepada ketua panitia kita akan menanyakan berapa sapi, berapa kambing. Di orang sini tuh sekitarnya antusias ya. Alhamdulillah ya, tahun ini kita telah mendapatkan amanah untuk melaksanakan potongan hewan kurban sebanyak sapi 6 ekor. Alhamdulillah, dan untuk kambing kita sudah masuk 18 kambing. masih ada nambah, masih ada 3 hari untuk
alhamdulillah insyaallah selepas ini kita akan Itu nanti kontribusinya ke mana, apa seperti daftar komplit ini apa di luar ini? jadi kita pembagian untuk di wilayah farmasi termasuk juga kita kondisi. Oh iya. Jadi memang di sini antusias warga sini kan tadi sampai ada tabungan tuh. Alhamdulillah. Jadi kebetulan juga di sini kita ada tabungan kurban. Oh tabungan kurban, masya Allah luar biasa. Ini contoh nih buat yang lain ada tabungan kurban. Jadi kalau kurban sendiri memang berat. Ya, harga berapa satu kan? Untuk tahun ini kita ambil yang 21. 21. Oh, kalau 21 sendiri berat. Kalau barang-barang kan ringan. Makanya terima kasih nih pada panitia, mudah-mudahan panitia lancar. Apalagi sekarang Jumat bentar lagi nih, waktunya sebentar. Berarti memang panitia harus apa gesit ya? Harus ini, insya Allah. Terima kasih Pak. Nah, sekarang kita akan mewawancari imam. Ini beliau dari lain. Bagaimana Pak Imam? Luar biasa nggak? Alhamdulillah pada hari ini pertama kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha di tengah-tengah kondisi kita ya, bangsa kita yang lagi masih berjuang keras menghadapi COVID-19. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat Id apa yang kita bisa lakukan kita sangat terhindar daripada COVID-19. Baca Katolik ya, Pak Susuk. Buat Jakatorik 165, Subscribe buat para jamaah jangan tadi. lupa para jamaah semuanya like dan subscribe, dukung terus. Kan ada iklannya jangan dimatiin. Iya. Udah masuk iklan gitu. Dan Jakatorik 165 tambah sukses. Ini buat himbauan Pak Danang, yang tadi itu nanti diliput itu nanti ada di YouTube Jakarta. Buat jamaah yang tadi, jamaah Pak Danang kan banyak tuh. Ya buat para jamaah semuanya. Jadi insya Allah pelaksanaan sholat Id pada hari ini dan juga nanti kita penyembelihan korban akan diliput oleh tim Jakatorik 165. Coba untuk ditonton, like, mudah-mudahan sukses terus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Danang, terima kasih Pak. Alhamdulillah tadi wawancara dengan kurban, sudah wawancara dengan imam Idul Adha. Beliau DKM juga. Anak muda semangat, panitianya muda semangat juga, bukan aki-aki aja, anak muda bisa. Ya oke, ikuti Jakarta di sini. Oh ini nih, panitianya nih, gimana kesan-kesannya, Pak? Alhamdulillah mungkin tahun ini lebih meriah ya, mungkin diikut dan mungkin teman-teman lebih semangat lagi Oh itu. menjalankan ibadah ini dan nanti mungkin lebih korbannya lebih semarak lagi. Ya, Pak siapa? Gimana Bang? Tadi gimana tuh kesan-kesannya kita jamaah, apalagi kurbannya lebih banyak cuma. Untuk tahun ini alhamdulillah ya, seperti untuk sapi Ya. lebih banyak daripada tahun kemarin. Cuma untuk kambingnya ini turun nih Kurang dari ya. tahun kemarin. Siapa tahu musuh Pak ya. Insya Allah harapan kita semua sebagai panitia ya, kedepannya insya Allah lebih nambah lagi. Amin. Terutama untuk yang tabungan kurban. Oh iya. Tabungan kurban. Jadi dengan menabung insya Allah untuk di penghujung tahun waktunya berkurban nambahnya nggak banyak. Itu continue ya, tiap tahun ada. Ya, baru jalan 2 tahun ini Pak. Oh 2 tahun. Ini mudah-mudahan untuk tahun kedepannya si penabung ini lebih banyak lagi. Amin. Jadi untuk pengkurban insya Allah lebih banyak lagi. Kita doain yang pada kurban biar rezekinya banyak Pak. Amin. Nah, panitia ngomong dong biar rezekinya banyak gitu. Ya mudah-mudahan dengan wasilah perkurban ini insya Allah melapangkan rezeki kita, Amin. memancing rezeki Amin. kita, dan mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Nah ini kan buat Jakarta 105 tadi kan diliput. Mungkin Bapak bisa himbau ke jamaah nih nanti diliput gitu. Nanti untuk untuk subscribe. jamaah Masjid Al Ikhlas di wilayah Blok D Danau dan sekitarnya, di wilayah Mega Regency, saksikan atau tonton video-video dari Ustadz Jakatorik edisi Idul Adha. edisi Idul Adha ataupun video yang lainnya di channel YouTube Jakatorik 165, Subscribe. dengan mendukung channel ini dengan subscribe, like, komen serta share video ini
kepada yang lain. Iklannya jangan dikit. Ya, kalau bisa iklannya jangan di skip ya, untuk mendukung channel dari Ya, kita mau bangun masjid juga, Pak. Jakatorik 165. Dan insya Allah dari penghasilan YouTube dari Ustadz Jakatorik ini bangun masjid untuk pembangunan masjid. Insya TKN. Allah like dan komen dari jamaah sekalian barokah untuk kita. Amin, amin. Makasih, Pak. Sukses ya selalu. Amin, amin. Bapaknya ini. Buatnya ini gimana tukang ini? Alhamdulillah tahun ini kita sangat bahagia sekali bisa menyalurkan dari inspirasi jamaah semua untuk melaksanakan kurban. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih banyak lagi yang Amin. melaksanakan kurban. Amin. Untuk channel ini Dukung terus. dan Subscribe. subscribe, Tonton, like, and komen. dan komen. Jangan lupa Jamaah Al-Ikhlas tonton. Jangan lupa ya, jamaah ikhlas tonton terus. Oke. Oke, makasih Pak ya. Sukses selalu. Ayo. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jakatorik 165 sekarang di tengah-tengah acara aktivitas pemotongan kurban. Nah, pada kesempatan ini Jakatorik akan wawancara jamaah dari Masjid Al-Ikhlas tentang pendapatnya masalah kurban di sini, antusiasnya gimana, Pak? Nama Nama saya Aib Saifullah di Blok D Danau. Alhamdulillah kami mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini sudah kita laksanakan sholat Id dengan lancar dan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban sebanyak 6 sapi, 18 kambing. Alhamdulillah meskipun di tengah kondisi Covid tapi alhamdulillah antusias jamaah masyarakat masih bisa melaksanakan kurban dan ini adalah bukti ketakwaan para jamaah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga dengan hikmahnya berkurban bisa menghilangkan segala macam mara bahaya. Amin. Bagi yang bersangkutan yang berkurban semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiap tahun begini ya? Di sini. Alhamdulillah setiap tahun meningkat dan warga cukup antusias saling bahu-membahu untuk membantu pelaksanaan Idul Kurban. Mungkin Pak buat dukungan Jakatorik dakwahnya. Jakatorik dakwah luar biasa. 165. Jakatorik 165 luar biasa. Semoga berkah untuk Ustadz dan tim semua. Subscribe buat orang sini gitu. Subscribe, jangan lupa Jakatorik. Jakatorik 165. Alhamdulillah. Oke, Semoga makasih. berkah. Terima kasih Ustadz. Ya. Mana? Sini berdua. Berdua. Masih on. Ayo. Alhamdulillah Jakatorik sekarang di tengah-tengah jamaah ibu-ibu Masjid Al-Ikhlas untuk menaikkan kegiatan kurban yang setiap tahun diadakan karena ibu-ibu di sini nanti ini kambing dipotong, sapi dipotong, mau masak rame-rame. Gimana, Bu? Antusias sekali karena emang acara ini acara tahunan. Jadi benar-benar warga di sekitar Blok D Al-Ikhlas ini benar-benar bersemangat lah untuk menghadirinya. Walaupun di tengah pandemi, mudah-mudahan kita dijauhkan dari corona yang berkeliaran. Corona mobil nggak apa-apa ya? Jadi kita doanya yang baik-baik aja, semoga semakin Indonesia semakin baik. Bebas makmur. dari terus berkurban, semoga jadi tetap antusias walaupun keadaan lagi pandemi kayak gini. Ini kan panitia masak gimana? Panitia masak. Ini kan masak-masak, makan gimana itu? Seksi dapur. Alhamdulillah seksi kami dapur. semangat ya dari Majelis Alim ibu-ibunya. Itu semangat jadi menyiapkan nanti untuk makan siang panitia. Kami semua bergerak bersama-sama. Masyarakat juga? Enggak, cuma panitia Panitia saja. Karena masyarakat sebenarnya kan dibagi daging masing-masing. Karena di sini memang luas cakupannya, jadi hanya untuk panitia saja. Ini setiap tahun diadain begitu? Alhamdulillah. Ya, makasih. Ini mudah-mudahan berkah semua nih. Iya. Khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas dan warga sekitarnya, apa nih, Blok D ya? Blok D ini ibu-ibunya semangat untuk nanti kambing atau domba dipotong, dimasak bareng-bareng, nanti makan bareng-bareng. Nanti oke, lihat liputannya makan bareng-bareng. Oke, makasih.
Sekarang Jakatorik ada di hadapan generasi-generasi muda nih, bocah-bocah. Dia nonton kurban pemotongan di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dijadiin anak-anak yang soleh. Amin. Ayo Jakatorik. Gitu dong. Alhamdulillah. Sekarang Jakatorik 165 ada di hadapan adik-adik kita. Mereka yang antusias untuk melihat kurban dalam rangka Idul Adha. Maka oleh karena itu mudah-mudahan adik-adik kita menjadi anak-anak yang soleha. Jakatorik 165 mantap. Alhamdulillah Jakatorik sekarang masih di suasana pemotongan kurban di Masjid Al-Ikhlas. Kita lihat sangat kompak para panitia. Assalamualaikum. Gimana Pak? Ini kompak panitianya. Alhamdulillah sangat kompak sekali dengan jumlah yang sekian bisa dilakukan juga diselesaikan dengan jumlah waktu yang sekian jam saja, sangat singkat. Sebelum jam 11 Pak ya? Sebelum jam 11 sudah selesai semua, alhamdulillah. Sukses Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas doa dan dukungannya semuanya. Untuk ini channel Jakatorik. Oh ya, terima kasih untuk channel Jakatorik yang 165 yang telah meliput acara kami. Semoga acara ini bisa berkah untuk semuanya. Amin amin. Amin. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya kecil. Gimana nih kekompakannya? Bisa diselesaikan sebelum jam 11 loh tadi. Ya alhamdulillah ini berkat kekompakan dan memang ini satu progres ya, perbaikan dari tahun yang kemarin. Jadi untuk yang tahun ini kita coba untuk tiap hewan kurban kita bagi tim. Jadi tim misalnya sapi satu, timnya kita bagi. Jadi tim yang ada tahun ini 120 itu kita bagi per masing-masing bagian. Jadi alhamdulillah ini terbukti untuk 3 jam yang kita durasi 3 jam yang kita siapkan. Beres semua. Alhamdulillah udah beres. Yang sapi 18 kambing ya? Ya, sapi 6, 18 kambing. Alhamdulillah beres sebelum waktu yang ditentukan. Tadinya jam 11 ya? Ya. Ternyata sebelum jam 11 beres. Udah beres. Ini luar biasa kekompakan. Mungkin kasih semangat buat panitia semua itu. Ya, ini alhamdulillah ini terima kasih tentu kita sampaikan kepada tim panitia ya apresiasi yang sebesar-besarnya. Ini satu kerja yang luar biasa dan tentu ada evaluasi yang perlu kita lakukan, beberapa yang mungkin bisa jadi catatan untuk tahun berikutnya, semoga bisa lebih baik. Dan ini luar biasa. Ini terima kasih banyak tentu kepada semua pihak yang membantu terlaksananya acara pada hari ini. Mungkin demikian. Terima kasih Pak ya. Ibu-ibu di mana? Ibu-ibu masak. Ada di Boleh saya ini? Ya, nanti kita lihat ibu-ibu yang masak kompak untuk para panitia. Kita akan wawancarai. Ayo ikuti Jakatorik. Alhamdulillah nih berkat kompak ini insya Allah sebelum Jumatan sudah kelar. Kita tinggal meratakan tulang sama jeroan. Jadi alhamdulillah gitu. Tulang semuanya kita distribusikan semuanya, nggak ada yang tertinggal. Kepala, kaki semuanya. Mungkin kasih semangat buat panitia. Oke, siap. Ya, terima kasih semuanya kepada teman-teman panitia. Dari tahun ke tahun kekompakan kita semakin terpelihara. Mobil khusus pada Pak Arjim ya, yang sudah support plastik ini. Mana orangnya? Pak Arjim, makasih plastiknya tiap tahun free. Dan juga teman-teman semuanya dari bapak-bapak semuanya, alhamdulillah kita jaga kekompakan di wilayah kita biar makin tahun makin kompak dengan target yang sudah ditetapkan panitia ya, sampai sebelum Jumatan sudah selesai. Ya belum jam 11 sudah selesai, ini tinggal ngeratain saja ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Danang ya. Nah, itu tukang jagal tuh, Pak Danang. Tukang jagal siapa aja? Pak Danang sama siapa? 2 orang doang ya? Tuh, dengan 2 orang 2 jagal dan kau makan cepat. Nah, kita jalan-jalan lagi lihat ibu-ibu yang masak nih ya. Pak, gimana motong tulangnya?
Ya, alhamdulillah Pak, lancar. Sebelum jam 11 sudah selesai. Biasa pakai golok ya? Iya. Wow. Sekarang udah ada alat canggih. Iya, sekarang udah tinggal beresin aja. Sukses Pak ya? Iya. Bagi bapak-bapak yang berkenan untuk Nah sini, ibu-ibu mana ibu-ibu? Ikuti Jakatorik untuk ibu-ibu. Mana ibu-ibunya ya? Ibu-ibu yang masaknya mana ya? Ibu-ibu masaknya di mana? Ibu-ibu. Oh, no. Oh, kita Jakatorik akan ngelihat tim masak. Ibu-ibu buat panitia nih. Masakannya enak kan nih? Ya, lihat sini. Nih. Assalamualaikum. Oh, ini ya. Ini dapurnya mana dapurnya? Ah, ini. Nih ibu-ibu masak nih. Siapa yang masaknya? Nih kita set dulu. Mana ikan masaknya? Set dulu nih Pak Zot. Tuh ibu-ibu juga. Ini no, ibu-ibu yang masak tuh ya. Jangan pakai masker, nggak kelihatan mukanya. Ntar makan bareng sama panitia. Nih. Ini sini ya. Sini dapur ya, Bu ya? Wah, ini kita lihat nih. Ibu-ibu yang masak, Bu. Assalamualaikum. Nah, ini. Nah. Ini yang masak siapa yang masak? Nah. Gimana Bu masaknya? Untuk panitia ya makan? Iya makan. Separuh dimasak gulai, yang separuh buat sop Pak. Wow. Ini kambing semua apa? Kambing buat gulai, sapinya buat sop. Ini tiap tahun kayak gini Bu ya? Ini iya Pak. Masa. Yang berkah Bu ya? Amin. Ya. Amin. Ya ini nih ibu-ibunya Bu, makasih Bu ya. Sukses selalu. Nah, nih ibu-ibu nih biasa kalau ibu-ibu kalau di belakang layar dia ember coba karena. Nah, ini Bu, gimana kesannya nih? Jangan di situ. Tuh kan? Maju. Ini kalau di Pokoknya kompak selalu ya Iya. Pak ya. Buat Ya. nguyup aja. Jadi ibu-ibu tetap eksis walaupun di dapur. Iya. Nanti nih makan bareng-bareng dong ya? Iya, udah disediain Pak. Katanya nanti tuh bapak-bapak kan mau Jumatan. Nanti ikan apa tuh? Daging. Diurusin sama ibu-ibu ya? Iya. Masalah kompak lah Bu ya. Buat Jakatorik dong. Jakatorik. Sip. Ini masuk iklan loh Bu, ada iklannya kita. Nggak mau nih. Ya udah, makasih Bu ya. Ya. Kambing ini sapi Pak. Jadi ngantri airnya. Jangan lupa. Ini kambing mana sih? Kambing nih. Kambing aja.
Mantap. Torik mantap. Mantap. Nambah. Gak mantap. Mantap. Kami dari Panitia Kurban Masjid Al-Ikhlas menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Jakatorik 165, mantap. Jakatorik, mantap. Al-Ikhlas, mantap. Al-Ikhlas, mantap.